Alladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyu an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna yawmakum hadha yawmul jum'ah wa sayyidul ayyam hajjul fuqara wa 'idul masakin fakirru ila Allah bil istighfar wal adab. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadis atau kama rawa mabadu ma'asirul muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatnya, di saat beliau menyampaikan mau'izatul hasanahnya, di saat beliau menyampaikan tausiahnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa isyarat menyampaikan pada sahabatnya, wahai sahabatku, andai jari telunjuk tangan saya ini saya masukkan di dalam air yang ada di lautan, kemudian jari tangan saya ini saya angkat kembali. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, air yang menempel di jari ini jumlahnya sedikit atau banyak? Kemudian sahabat menjawab, qalu ya Rasulullah, qalilun, sedikit ya Rasulullah, kecil ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada sahabatnya, wahai sahabatku, nikmat selain nikmat iman dan Islam, nikmat apapun selain nikmat iman dan Islam itu jumlahnya kecil, seperti halnya air yang menempel di jari itu, sementara air yang ada di lautan itu adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, nikmat iman dan Islam itu harus kita perjuangkan, harus kita pertahankan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap khotib dalam pesannya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kula lan panjenengan sedaya mati kecuali mati kita ini dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia fisiknya dan akhlaknya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi dzikran wa syukran wa du'aan. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia di dalam zikirnya kepada Allah, di dalam syukurnya kepada Allah, dan di dalam doanya kepada Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, khataman nabiyyin, nabi akhir zaman yang telah
mengantarkan kita semuanya, membimbing kita semuanya, menunjukkan kita semuanya yahdi minadz dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan pertama berada kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram itu bulan pertama pada kalender Hijriah. Dan bulan Muharram merupakan arba'atul hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Yang jadi pertanyaan, kenapa bulan Muharram itu dimuliakan oleh Allah? Kenapa bulan Muharram itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu. Yang pertama, hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu dianjurkan kita melaksanakan puasa sunnah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, tetapi yang paling dianjurkan menjadi sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan itu adalah di tanggal 9, di tanggal 10, puasa Tasu'a dan puasa Asyura dan Kalimat. Apabila kita menjalankan puasa di 2 hari itu, maka dosa-dosa kita lewat 1 tahun, yang terlewat 1 tahun diampuni oleh Allah, dan dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram itu doa-doa para nabi itu digabungkan oleh Allah. Doa-doa besar para nabi itu digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam dipertemukan kembali dengan Siti Hawa itu di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dari ikat itu di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan kapalnya itu di bulan Muharram. Sampai kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan ketika dibakar itu di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun di bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW itu di bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu disebut bulan Hijriyah, identik dengan hijrah kita. Hijrah itu artinya pindah dari sesuatu yang tidak baik kemudian menjadi baik. Itu harus sepanjang hayat. Hijrah kita dari sesuatu yang tidak baik, dari perilaku yang tidak baik menuju perilaku yang baik, itu harus sepanjang hayat. Jangan sampai hanya di bulan Muharram saja. Maka di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, khotib berpesan, marilah kita berhijrah sepanjang masa. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dalam keadaan baik, itu bagaimana caranya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan ada 4 hal supaya hidup kita itu diridhoi oleh Allah. Supaya hidup kita itu senantiasa diridhoi oleh Allah. Orang itu kalau hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan bagi diri kita masing-masing. Puncaknya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khaufu minal jahil. Takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, akhafullah itu adalah takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Menjalankan perintah Allah walaupun perintah Allah itu terasa berat kita laksanakan. Menjauhi larangan Allah walaupun larangan Allah itu sederhana, remeh, sepele, harus kita tinggalkan. Akhafullah. Ketika hidup kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takut kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal amalu fi tanjim,
mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita umat Islam itu diberi panduan oleh Allah, panduan hidup oleh Allah. Panduan hidup itu adalah Al-Qur'anul Karim, wal amalu bitanjil. Ketika kita ingin hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita baca Al-Qur'an itu. Kita baca Al-Qur'an itu dengan baik. Kita baca terjemahannya Al-Qur'an itu. Kita pahami kandungan makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian kita amalkan sebatas kemampuan kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang belajar Al-Qur'an itu luar biasa, orang membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Al-muta'abbadu bitilawati. Membaca Al-Qur'an itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersentuhan dengan Al-Qur'an, ketika kita bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanjil. Mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ketiga adalah ar-ridho minal qalil. Menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita itu ridho. Ar-ridho minal qalil, menjadi orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita. Menjadi orang yang pandai bersyukur. Orang itu kalau pandai bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Contoh sederhana, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, kesehatan itu harus kita syukuri dalam bentuk apa? Gunakan untuk banyak melakukan kebaikan. Kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita, gunakan untuk melakukan kebaikan, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah, kalau kemudian kesehatan yang kita lakukan, kesehatan yang ada di diri kita, kita gunakan untuk banyak melakukan kebaikan, maka kesehatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang banyak oleh Allah, maka rezeki ini kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan senantiasa ditambah oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, supaya hidup kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istighfar liyaumir rahim. Kita persiapkan sebanyak-banyaknya hari sesudah kematian kita. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya di hari sesudah kematian kita. yakni yaumul akhir. Dunia itu cuma sementara. Dunia itu adalah tempat menanam. Dunia itu adalah tempat beramal. Sementara akhirat itu adalah tempat kita mencari balasan dari Allah. Panen kita itu di akhirat. Maka harus kita siapkan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menyampaikan orang yang hebat itu, orang yang cerdas itu, orang yang luar biasa itu adalah madana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya pada hari sesudah kematiannya. Orientasi hidupnya itu adalah orientasi akhirat. Tujuan hidupnya itu adalah tujuan akhirat. Islam itu tidak melarang umatnya mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak dilarang. Islam tidak melarang umatnya mencari jabatan, tidak dilarang. Tapi jangan sampai harta kita, jabatan kita itu adalah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu adalah yaumil akhirah, abadan abidin wadah wadahin. Tidak ada dimensi waktu di sana selama-lamanya. Sementara di dunia itu cuma sementara. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bisa melaksanakan itu, maka hidup kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemudahan, dibimbing oleh Allah. Puncaknya menjadi harapan kita bersama adalah yadkhulunal jannah, dimasukkan surganya Allah, liqa rabbah, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.